Selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Pada tanggal 11 Februari 2022 yang lalu, Bapak Suci Paus Fransiskus mengeluarkan satu dokumen yang berjudul Fidem Servare. Ini bahasa Latin. Arti Fidem Servare itu adalah memelihara iman. Kita tahu kedua kata ini, Fidem Servare, ada di dalam 2 Timotius bab 4 ayat 7. Paus kita, Paus Fransiskus, mengingatkan kita kembali agar usaha-usaha kita memelihara iman terus mewarnai kehidupan kita dan mewarnai kehidupan gereja. Sangat penting kita usahakan memelihara iman. Saudara-saudariku yang terkasih, buah dari kesetiaan kita untuk memelihara iman adalah kehidupan kekal, mahkota kehidupan. Dan ini kita dengarkan di dalam sabda Tuhan juga. Salah satunya di dalam kitab Wahyu bab 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai akhir hidupmu, sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hari ini dalam bacaan pertama kita juga sudah mendengarkan bahwa kita ini adalah warga surga bersama para kudus, bersama para malaikat. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, kita memperoleh martabat itu kalau kita setia memelihara iman. Hari ini kita merayakan 2 rasul, pesta 2 rasul, Santo Simon dan Santo Yudas. Mereka adalah orang-orang yang setia. Di dalam Injil yang barusan kita dengarkan, mereka disebutkan di dalam bilangan ke-12 para rasul. Tadi disebutkan sangat jelas di dalam Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Saudara-saudariku yang terkasih, Simon dan Yudas sungguh-sungguh memelihara iman mereka akan Yesus Kristus dan mewartakan Injil, membela iman akan Yesus Kristus. Bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan perbuatan, tetapi dengan jiwa raga mereka, dengan nyawa mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita melihat atau membaca kisah-kisah para rasul atau kisah-kisah murid Yesus, maka kita mengenal kedua orang ini. Santo Simon itu setelah Yesus wafat dan naik ke surga, ia setia meneruskan pewartaannya sebagai rasul, sebagai murid Yesus. Maka Santo Simon itu pergi menjadi misionaris ke Mesir, mewartakan iman di sana. Lalu pergi lagi ke Persia bersama Yudas Tadeus. Dan mereka mewartakan Injil dan iman di sana. Dan mereka menanggung penderitaan, penolakan, sampai mereka menjadi martir di sana, di Persia. Saudara-saudariku yang terkasih, lalu siapakah Yudas? Nama lengkapnya Yudas Tadeus. Tadeus itu berarti si pemberani. Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat gambar ikon dari Yudas Tadeus itu, di atas kepalanya itu ada simbol nyala api di kepalanya. Itu menyimbolkan bahwa Yudas Tadeus ini adalah orang yang berani. Maka kalau kita melihat, kita membaca Yohanes 14 ayat 22, Yudas itu bertanya kepada Yesus dengan berani, "Tuhan, mengapa engkau menyatakan diri kepada kami para rasul dan bukan kepada dunia?" Lalu saudara-saudariku yang terkasih, sangat menarik jawaban Yesus di dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 24 sampai 25. Saya bacakan. Lalu Yesus menjawab Yudas, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku.
Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes bab 14 ayat 23 sampai 24. Saudara-saudariku yang terkasih, benar saja Santo Yudas Tadeus ini sungguh-sungguh setia menuruti firman Tuhan Yesus, memperjuangkannya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaan untuk kita, pertanyaan untuk saya juga. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah berjuang mewartakan Injil dengan kata dan perbuatan? Apakah kita sudah membela iman kita dengan kata dan perbuatan? Apakah kita sudah setia berjuang, setia taat pada ajaran resmi Gereja Katolik dengan kata dan perbuatan, dengan seluruh hidup kita? Dan kita usahakan supaya mewarnai seluruh hidup kita. Kalau kita melihat dunia sekarang, maka banyak sekali godaan. Dan godaan-godaan itu sangat dekat dengan kita. Bisa jadi saudara-saudariku yang terkasih, jabatan tertentu bisa menjadi godaan bagi kita atau bagi orang-orang tertentu untuk meninggalkan iman. Tidak lagi memelihara iman akan Yesus. Bisa juga dunia politik mengikis usaha kita memelihara iman kita akan Yesus Kristus. Bisa juga relasi kepada orang-orang tertentu bisa saja menjauhkan kita supaya kita memelihara iman kita, supaya kita setia pada ajaran resmi Gereja Katolik. Bahkan saudara-saudariku yang terkasih, ada fenomena yang kadang-kadang terjadi. Dalam perkawinan pun bisa menjadi godaan untuk meninggalkan iman Katolik, meninggalkan gereja, dan pindah mengimani yang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita sadari ini. Dan semoga orang-orang Katolik tidak jatuh di dalam godaan-godaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, marilah kita setia memelihara iman kita. Wahyu 2 bab 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.